Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Panji Prasetya Nugraha. Saya dari kelas D32B, jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya saya yang berjudul Flying Drone, di mana karya ini karya ini diperuntukkan untuk mata kuliah komputer grafik praktikum. Sebelumnya saya membuat lisensi saya dengan nama program Flying Drone, mencantumkan identitas saya. Program ini menampilkan animasi dari drone yang melayang di atas gedung-gedung yang menampilkan objek matahari yang berotasi. Lalu saya membuat cara penggunaan aplikasi ini. Cara penggunaannya seperti sudah memastikan mendownload aplikasi Godot, lalu membuka project, akan tampilan UI-nya dan user akan bisa memilih apa yang ingin ditampilkan pada button yang tersedia. Lalu untuk inspirasi saya dalam membuat karya tersebut, saya terinspirasi dari sebuah gambar drone yang saya kira ini bisa menjadi objek yang saya gunakan dalam tugas kali ini. Ini untuk gambar inspirasi saya dalam membuat drone, di mana drone itu objek yang melayang sesuai dengan ketentuan tugasnya dan gedung-gedung di belakangnya. Baik, kita langsung mencoba untuk melihat tampilan UI pertamanya. Ini tampilan homepage, di mana terdapat ada judul dari karya saya, lalu ada button pola 2 dimensi yang berisi pola yang sebelum digerakkan. Maksudnya gambar yang saya buat itu masih belum bergerak atau belum dianimasikan. Selanjutnya ada button animasi 2 dimensi, di mana pada tampilan ini gambar-gambar yang sudah bisa bergerak. Lalu ada button about yang berisi tentang identitas, lalu cara penggunaan ini seperti yang tercantum. User bisa memilih antara pilihan button pola 2 dimensi, di mana pola 2 dimensi ini akan melihat pola dasar sebelum dianimasikan. Lalu ada pilihan button animasi 2 dimensi untuk melihat pola yang sudah dianimasikan berisi drone, gedung, dan juga bulan yang ditampilkan pada kali ini. Lalu kita melihat pola 2 dimensinya. Tampilan pola 2 dimensi yang sebelum saya animasikan seperti ini. Di sini ada bulan yang saya buat dari bangun datar lingkaran, lalu ditutupi dengan bangunan segi 6, di mana lingkaran dan segi 6-nya memiliki titik pusat yang sama. Jadi saya tinggal memainkan ukurannya. Lalu di sini ada gedung yang artinya menampilkan bahwa latar ini di sebuah perkotaan, di mana gedung-gedung berbentuk persegi panjang tapi dengan jendela-jendelanya. Saya menggunakan ini dengan bangun datar persegi panjang, lalu ada bangun datar persegi yang saya buat 4 sehingga membentuk seperti jendela. Lalu untuk drone ini, saya membuat drone ini dengan titik pusat berada di tengah oval, di mana terbangun dari oval tentunya.
Lalu ada jejer genjang untuk kaki-kaki sayap pada baling-baling drone. Lalu saya membuat oval lagi, di mana saya membuat oval ini dirotasikan agar sesuai sama persis dengan yang di kanan dengan yang di kirinya. Ini terbuat dari dua oval. Dengan oval baling-baling ini titik pusatnya ada di titik pusat elips ini. Lalu saya membuat kotak persegi panjang di kepala ujungnya. Ini artinya saya membuat kamera, di mana fitur drone ini biasanya sudah dilengkapi dengan fitur kamera. Baik. Lalu kita sekarang akan melihat bagaimana tampilan bangun datar yang sudah dianimasikan. Ini animasi yang saya buat, dimana si bulan ini akan bertranslasi sekaligus berotasi kepada rotasi pada titik Y, dimana bulan ini akan bergerak hingga titik 430 sesuai dengan yang saya batasi. Setelah sampai di titik akhirnya, objek yang melayang tersebut akan kembali lagi ke dari arah ke kiri, maka balik lagi ke kanan, sehingga menimbulkan efek bahwa drone ini mengelilingi setiap gedung-gedung sekitar. Nah, si drone juga saya membuat si drone-nya tuh setiap gerakan tuh akan turun minus 2Y, dimana drone tersebut akan semakin lama akan semakin turun. Nah, bisa dilihat pada objek bulan ini. Objek bulan ini akan semakin naik ke atas, yaitu saya menambahkan dengan plus 2Y, dan bulan itu akan semakin lama akan semakin ke atas, diikuti dengan gerakan translasi titik X-nya. Percepatan dalam ketentuannya gerakannya tuh 20 piksel setiap satu gerakannya. Nanti objek ini akan terus sampai ke atas hingga titik batas, lalu akan kembali lagi ke titik bawahnya. Dan bisa dilihat drone-nya juga ini makin lama makin ke bawah, dan jika sudah sampai titik akhirnya, dia akan kembali lagi ke atas pada titik Y dan pada titik X-nya. Baik. Nah, pada pembuatannya saya membuat di script gerak. Untuk scene geraknya saya sebelumnya saya membuat fungsi-fungsi. Ada fungsi gedung, fungsi matahari, fungsi drone, dan fungsi drone. Fungsi lampu. Lalu tujuannya membuat fungsi-fungsi terpisah agar kita dapat dengan mudah membungkus si objek-objeknya. Jadi kalau kita buat dalam satu objek kan otomatis bakal kita translasi satu, bakal ke translasi semuanya. Maka dari itu saya membuat objek-objek yang berbeda. Fungsi ready. Nah, titik tengah dari drone itu bakal ada di tengah-tengah, yaitu di 512 sampai 300, begitu juga dengan yang lain-lainnya. Lalu saya menggambarkan misalnya ini menggambarkan drone-nya tuh dari bangun datar yang saya sudah sebutkan, dimana ini ada badan drone, lalu ada baling-baling juga yang menampilkan baling-baling, ada 4 baling.
pada fungsi apa baling-baling pada pembuatan baling-baling tersebut saya menggunakan elips dengan titiknya sama elips, jadi dua elips dalam satu titik sehingga membentuk baling-baling. Pada pembuatan badan itu saya menggunakan fungsi mirror untuk agar sama persis dengan yang kanan dengan kirinya. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan primitif Godotnya, di mana ini saya membuat fungsi translasinya dengan saya beri nama artrans. Lalu saya membuat fungsi rotasi yang dibuat array rotasi yang saya gunakan dalam pembentukan objek yang bergerak. Ini juga ada fungsi mirrornya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.